Selamat sore teman-teman. Nah, perkenalkan saya Arafat Abdillah dari mahasiswa jurusan PJJ Informatika kelas IF203. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara atau konsep stack itu bekerja. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Catur Nugroho selaku dosen pengampu struktur data dan algoritma pada semester ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke bagian presentasi ya, ke PowerPoint. Jadi kita akan mempelajari bagaimana konsep stack itu bekerja dalam pemrograman. Kita akan menggunakan analogi yang sederhana, yaitu analogi tumpukan piring ya, dan contoh kode Python-nya. Kita lanjut ke next slide. Nah, bayangkan ketika kita ada tumpukan piring kotor di dapur ya, saat ini. Nah, kita menambah piring kotor tuh, kita menumpuk di paling atas, kemudian mencuci, kita akan mengambil piringnya juga dari paling atas. Nah, itulah konsep stack atau tumpukan dari struktur data pemrograman ya. Jadi piring yang terakhir ditaruh di atas, kemudian itu juga piring yang pertama kali diambil. Nah, kemudian kita akan melihat ya, sebenarnya stack itu tuh seperti apa sih? Nah, dia itu mempunyai prinsip LIFO, yaitu last in first out ya. Data yang terakhir kali masuk ke dalam tumpukan akan menjadi data yang pertama kali keluar atau diambil ya. Nah, data ini tidak bisa diambil atau diselipkan pada tengah-tengah nih atau di bawah tumpukan ya. Semua interaksinya akan terjadi di bagian puncak atau top tumpukan dari situ. Kemudian untuk operasi utama, yang pertama kita ada push, yaitu mendorong atau memasukkan, menambah data baru dari posisi paling atas ya ke posisi paling atas. Kemudian pop, kita mengambil atau menghapus data dari posisi juga yang paling atas. Kemudian kita ada pick atau top untuk mengintip ya, untuk melihat data yang paling atas tanpa harus menghapusnya. Nah, kita akan coba simulasikan ya operasinya. Jadi pada tahap pertama kita akan membuat satu tumpukan ini, kita sebut dengan A. Kemudian tahap kedua kita akan menambahkan item satu persatu secara berurutan. Kita tambahkan B, kemudian kita tambahkan ke C. Nah, ini nanti dia akan bertumpuk ke atas nih. Jadi dari yang paling pertama kali masuk, kemudian kalau kita tambahkan data terakhir masuk, dia masuk ke bagian C. Nah, kemudian bagaimana operasi pop? Kalau pop tadi kebalikan dari push. Kalau pop dia mengambil data yang paling terakhir dimasukkan, kemudian diambil. Jadi sisanya nanti adalah data yang terakhir ya. Dia menghapus item teratas, dia C keluar dulu, meskipun C adalah item yang paling terakhir masuk. Puncaknya nanti dia yang paling atas jadi B. Ini ke tahap 2. Nah, sekarang kalau kita lihat di Python ya, kalau di dalam Python itu tidak ada tipe data khusus bernama stack bawaannya. Tapi kita bisa pakai nanti pakai list bawaan Python. Kemudian kita akan bikin metodenya seperti kita bekerja pada menggunakan sistem stack tadi. Kita akan tambahkan operasi push, pop bagian ujung belakang. Kemudian kita coba lihat kodenya. Sintak di Python, operasi push itu menggunakan list. Yang pertama kita akan membuat tumpukan piring kosong ya. Jadi kita akan bikin variabel namanya tumpukan piring dengan list yang belum ada isinya. Nah, kemudian menambahkan piring dengan tumpukan ya, kita pakai append. Nah, fungsi ini, append ini dipakai sebagai operasi push nantinya. Dia akan menaruh elemen baru di posisi paling ujung. Kita akan bikin append 3, kemudian kita akan memprint atau mencetak, mendisplay tumpukan piring tadi. Nanti akan muncul outputnya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kalau pop juga sama. Pop itu berarti dia tumpukan piring tadi kita pop, maka dia akan mengelempar elemen atau terakhir ya yang paling atas dari list tadi. Jadi ketika kita panggil ini metode pop ini ya, nanti akan mengambil data dari elemen paling akhir. Kemudian kalau kita output seharusnya piring yang diambil kalau kita
ambil yang pop itu adalah yang terakhir masuk, yaitu piring kuning. Nah, kemudian kalau kita print sisa tumpukannya, nanti akan muncul dia yang piring merah dan piring biru. Nanti akan kita perhatikan pada sesi programming ya. Kemudian kalau secara profesional itu biasanya menggunakan kelas. Jadi biar kode lebih rapi ya. Ada abstrakti data. Kalau menganalisis berisiko kan bisa menyisipkan data di tengah ya pakai insert. Nah, itu kan nanti melanggar ya. Tapi untuk praktek nanti kita pakai yang sederhana aja. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya kita akan coba lihat kode yang kemarin pada tugas 1 saya buat ya. Kode 1 kemarin. Nah, ini kita membuat stack kosong menggunakan list ya. Jadi kita namakan dengan stack. Bagaimana kalau kita ganti stack ini menjadi tumpukan kosong ya, tumpukan piring. Nah, ini juga masukkan data, ini masukkan piring, kita edit. Ini pakai ini aja piring, kemudian untuk melihat piring ya kita ganti piring juga, tumpukan piring, makan piring, ini juga. Nah, tambah piring, hapus ambil piring ya, kita ganti. Oke, kita akan coba lihat nih menggunakan piring ya. Nah, ini data jangan lupa. Oke, kalau untuk kode yang kemarin kita sudah bikin yaitu konsep stack ya menggunakan Livo. Kita ganti namanya aja dari stack menjadi piring nih. Jadi untuk menambah piring ke stack kita ada metodenya push, pop, ada pick, ada display. Nah, kita akan peragakan, coba kita running. Nah, ini program stack menggunakan Python ya. Pertama kali kita akan menambahkan ini, kita lihat dulu nih. Kita secara default kita sudah bikin ya tumpukan piringnya. Kalau kita lihat menggunakan 4, dia masih kosong. Nah, coba kita tambahkan ke 1. Kita akan menambahkan piring ya. Kita tambahkan piring nomor 1 tadi itu piring merah. Nah, oke, di kode sini ya kita tambahkan piring merah. Oke, udah ditambahkan. Kalau kita cek, nah dia sudah muncul ya isi stacknya piring merah. Kemudian kita tambah lagi push piring biru ya tadi ya, biru. Kemudian kita push lagi piring kuning. Kalau kita display, nah dia akan tumpuk ya. Jadi kalau stack itu data yang pertama kali masuk dia paling bawah, kemudian ditambahkan lagi numpuk ke atas dan ke atas. Ini kalau kita tambahkan juga akan sampai paling atas dia. Kemudian kita peragakan operasi untuk ini ya. Nah, ini tadi ya piring merah, biru sama kuning. Kemudian kalau kita pop, ketika kita pop nomor 2, nah, dia yang diambil adalah yang paling atas. Kalau kita lihat dari kuning tadi kan berarti kan tumpukan piring yang terakhir itu kuning. Nah, kuning dia akan diambil ketika kita pop, piring kuning berhasil dihapus dari stack. Jadi kalau kita display lagi, nah sekarang tinggal merah dan biru ya, posisi yang terakhir masuk paling bawah. Ya, yang paling pertama kali masuk dia paling bawah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kapan sebenarnya sih kita menggunakan stack nih di real ini ya, di real pemrograman ya. Nah, kalau di real program itu biasanya ada fitur yang pertama undo. Nah, itu untuk mengembalikan nih ketika kita lagi ngetik dipakai tag editor, kemudian kita pilih undo atau Ctrl Z, dia akan melakukan tindakan ini pop terakhir Anda ya. Jadi popnya dia akan mengembalikan data sebelum kita ketik tadi. Kemudian pada browser juga tombol navigasi browser, kalau kita buka situs atau halaman, kita lanjut ke halaman selanjutnya, itu nanti dia akan menumpuk histori halaman kita dari yang paling pertama kali sampai yang terakhir. Ketika kita back, dia akan mengambil data dari tumpukan stack history tadi sampai habis. Kemudian untuk compiler ya, ini mengecek apakah ada tanda kurung pembuka yang memiliki penutup dengan pakai algoritma stack. Tapi di sini kita tidak akan bahas sampai ke
algoritmanya yang di sini. Nah, kemudian untuk cheat sheet ya, operasi stack dalam Python itu dia eh, ada beberapa. Contoh untuk buat stack, kita tinggal kasih aja variabel stack sama dengan list kosong, menyiapkan tumpukan kosong, kemudian kita push stack di append. Kalau kita lihat di kode kita tadi, berarti secara sederhana dia menambahkan ya append ya. Nah, di sini dia menambahkan data. Kemudian pop di sini untuk mengambil dan menghapus elemen dari puncak. Nah, kemudian pick atau top. Nah, kita pilih ini ya, melihat elemen puncak tanpa menghapusnya. Kita pilih start dalam kurung -1 ya, di bagian pick tadi. Nah, ini ya, tumpukan piring kita lihat paling atas. Kemudian cek kosong, nah, kita bisa pakai if ya. Ini sama kayak if itu, jika len itu panjang, jika panjang stack itu adalah kosong, maka berarti kosong dia. Nah, ini bisa kita implementasikan di kode. Dan sebenarnya masih banyak juga kode-kode yang bisa kita implementasikan ya. Misalkan kita batasi nih jumlah tumpukannya berapa, itu juga bisa. Dan yang lainnya, nah itu bisa kita tambahkan. Tapi untuk yang utama tadi adalah sifat dari stack tadi ya, yang pakai LIFO tadi. Kemudian dia simulasinya kan tumpukannya seperti ini. Nah, jadi stack itu adalah sederhana. Ingat aja tumpukan piringan kotor ya, terakhir masuk atau pertama kali keluar ya. Dia pakai metode LIFO. Kemudian dengan memahami ini metode Python, append dan pop ini, istilahnya kita sudah berhasil menguasai salah satu fondasi terpenting dalam pemrograman khususnya di algoritma. Terima kasih. Kurang lebih dari itu dari saya. Sekian, terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas. Saya izin pamit undur diri. Dadah.